Ini perpaduan kenyal, lembut ya, wangi daun pandan, terus isiannya juga manis, lumer, plus lagi ada lapisan kelapa parut yang gurih. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin klepon ya. Pastinya kleponnya ini dia lembut, kenyal, dan empuknya tahan lama. Nah, biasanya kalau kita bikin klepon kurang hati-hati ya, begitu matang, empuk, kenyal, tapi udah didinginin jadi keras. Seperti yang kita tahu, banyak banget ya variasi takjil di Indonesia, dari yang gurih sampai manis. Nah, jadi si klepon ini pastinya pas banget nih untuk hidangan takjil yang pastinya spesial. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, di sini aku campur antara tepung beras ketan dan juga tepung beras. Nanti kita akan tambah perisa pandan, gula, dan juga air. Kalau kalian pakai jus pandan asli, berarti takaran airnya kalian bisa ganti dengan jus pandan ya. Tapi karena di sini aku pakai perisa pandan, biasa kan warnanya tuh kurang alami. Nah, aku mau tambahin juga, ini opsional, pewarna kuning dan juga pewarna merah. Untuk isiannya di sini aku gunakan gula merah. Lalu untuk baluran kelapanya, pastinya kita akan perlu kelapa parut, garam, dan juga daun pandan. Pertama kita akan siapkan dulu kelapa parut untuk lapisan luar si kleponnya. Nah, untuk kelapa parutnya pastikan segar ya, karena kalau kita pakai yang frozen biasanya tuh warna akhirnya jadi kecoklatan gitu. Ini kita akan campur dengan garam. Garamnya juga jangan kurang ya, karena kita perlu asinnya ini nanti mengimbangi manis dari isian kleponnya ya. Kalau kalian cicipin memang kerasa agak asin, cuman nanti kalau udah dikombinasikan sama klepon bakalan pas ya. Terus ini siapkan wadah anti panas, taruh daun pandan di atasnya untuk aroma, dan kita perlu kukus dulu kelapa parutnya ini selama 15-20 menit. Dengan dikukus pastinya kelapa parutnya ini jadi steril sehingga nggak cepat asam ya. Terus juga ada aroma dari daun pandannya. Nah, kalau udah dikukus kurang lebih kayak gini ya, ini supaya uapnya juga dia keluar, aku mau pindahin ke wadah yang lebih besar. Jadi nggak basah gitu si kelapa parutnya. Lalu kita sisihkan. Sekarang ini aku mau siapin isian gula merahnya ya. Di sini aku pakai gula merah biasa yang balok. Terus kita akan parut. Ini kenapa diparut? Supaya butirannya ini dia lebih halus ya, lebih kecil-kecil sehingga nanti melelehnya juga lebih merata. Karena kadang kalau dicincang itu kan masih ada butiran gula merah yang besar-besar. Nah, itu tuh agak susah meleleh. Nah, untuk gula merah isian klepon selain dihaluskan kayak gini ya, langsung diisi, ada juga yang dijadikan sirup dulu. Pastinya lebih repot ngisinya, cuma nanti untuk dari segi rasa dia jadinya nggak terlalu manis, dan kalau kena udara dingin si isian kleponnya tuh dia tetap cair, tidak mengkristal. Kalau kita pakai yang metode ini, memang kalau udaranya dingin tuh suka mengkristal ya. Oke, kalau udah, kalian mau langsung isi nanti bareng klepon bisa, tapi kalau aku suka kita bentuk-bentuk dulu ya, dibulet-bulet kayak gini. Pertama, untuk segi porsi itu satu sama lain dia sama ya. Dan yang kedua, menurutku kalau prosesnya satu persatu gini bakalan lebih cepat serta tangan kita nanti nggak belepotan. Oke, kalau udah disisihkan. Kalau kalian ngerjain kleponnya di udara yang panas, boleh si gula merahnya ini masukin freezer ya supaya nggak mencair. Tapi kalau udaranya nggak terlalu panas, tenang aja si gula merahnya nggak akan mencair. Oke, sekarang langsung aja kita akan bikin adonan kleponnya ya. Jadi kita akan pakai metode cook dough ya, adonan yang dimasak dulu. Ini kita siapkan panci, jangan dipanasin dulu ya. Masukkan air, lalu ada tepung beras di sini, gula pasir, ini dikit aja pastinya untuk rasa sedikit manis dan juga ngejaga teksturnya itu nanti lebih baik. Lalu aku akan pakai juga perisa pandan. Nah, biasa warna dari perisa pandan ini kan kurang natural. Nah, kalau kita mau sedikit menyamakan dengan hijau daun, biasa aku tambahkan lagi dengan pewarna merah dan juga kuning. Jangan kaget, misalnya ini terlalu kuning, terlalu coklat, ini tinggal kita tambahin lagi perisa pandannya. Jadi warna hijaunya tuh dia bukan hijau yang terlalu muda, dia cukup deep, tapi warnanya kayak hijau daun. Kalau warnanya udah oke, sekarang tinggal kita masak hingga mengental.
Nah, dengan dimasak si tepung beras ini dia akan mengikat air sehingga jadi adonan kental ya. Kalau adonannya kental, nanti tambahan tepung keringnya itu kan pastinya lebih sedikit. Jadi adonannya lebih empuk dan adonan yang dimasak ini ya dia akan mempertahankan moisture ya atau kelembapannya lebih lama. Jadinya nggak gampang keras gitu. Nah, kalau udah mulai menggumpal kayak gini, ini bisa kita langsung matikan aja apinya dan lanjut aduk terus sampai dia merata seperti ini. Bisa langsung kita masukin aja ke dalam tepung beras ketannya. Jadi yang tadi dimasak itu tepung beras ya, yang tepung keringnya ini tepung beras ketan. Sambil diaduk-aduk aja. Terus kalau udah nggak terlalu panas, bisa kita ulenin pakai tangan. Oke, jangan kaget, ini memang bakalan nempel ke tangan. Tapi jangan buru-buru ditambahin lagi tepung kering, nanti malah jadi keras. Nah, kalian bisa lihat teksturnya, ini masih empuk tapi kita dapat membentuk dengan mudah ya. Jadi nggak terlalu lembek sampai susah dibentuk gitu. Sekarang aku mau cuci tangan dulu ya supaya nggak lengket. Tuh, begitu cuci tangan, nih adonannya udah nggak lengket lagi ke tangan ya. Oke, kalau udah, ini udah siap. Kalian bisa langsung comot, dibentuk sama gula, direbus. Tapi aku lebih suka di portion dulu ya, dibagi-bagi dulu, akan lebih cepat juga. Talenannya ini aku kasih sedikit tepung, lalu kita akan roll jadi membentuk memanjang seperti ini. Ini kalau kebanyakan bagi dua. Terus tinggal kita potong-potong aja sesuai yang kita inginkan. Kurang lebih untuk gramasinya ini di 12-15 gram per satu pieces klepon ya, yang nanti kita akan isi dengan gula yang kurang lebih gramasinya 3-4 gram. Oke, kalau udah ini harus ditutup sama plastik supaya dia nggak kering. Kalau kering kita susah nanti ngebentuknya jadi pecah-pecah ya. Jadi harus ditutup rapat. Nah, sebelum ngebentuk kita panaskan dulu air ya untuk nanti merebus. Karena untuk klepon ini begitu kita bentuk ya, itu harus langsung dimasak supaya si gulanya nggak bocor. Kalau dibiarin biasa gula dalamnya kan sedikit-sedikit meleleh, nah adonan luarnya bakalan jadi pecah. Makanya kita harus langsung rebus ya. Nah, pertama kalau kalian merasa sedikit lengket, boleh menggunakan bantuan tepung ketan sedikit di ujung-ujung jari. Cuman pastikan jangan kebanyakan ya. Kalau kebanyakan nanti akan bikin adonannya kering, kalau kering jadinya gampang pecah adonannya. Nah, ini caranya pakai jempol dan juga telunjuk. Kita akan bikin kleponnya ini membentuk seperti mangkok. Nah, jadi dengan membentuk mangkok kayak gini menurutku ini akan lebih mudah ngebungkusnya dibandingkan kalau kita pipihkan rata gitu ya. Terus kita ambil gula yang tadi udah kita bentuk ya, kita tekan ke bawah, jadi pastikan nggak banyak udara kosong di sekitarnya. Sambil kita dorong adonannya ke atas gitu, nah supaya ngebungkus si gulanya. Nah, supaya lebih bagus tinggal kita buletin aja kayak gini. Langsung rebus, terus juga ini airnya jangan terlalu mendidih, yang penting dia panas sama simmering, jadi ada gelembung-gelembung kecil. Kalau terlalu heboh takutnya nanti adonannya pecah juga, ya hancur. Oke, sambil lanjut kita ngebungkusin kleponnya, ya aku juga mau share sedikit nih. Selain di YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, aku juga aktif sebagai penulis resep di Cookpad. Nah, jadi di Cookpad tuh mudah banget ya. Buat kalian yang belum pernah coba, cukup download aja aplikasinya di Play Store atau App Store. Terus kalian bisa sign in, udah deh kalian bisa nikmatin fitur-fitur Cookpad yang bikin masak sehari-hari makin variatif dan juga mudah. Menurut aku nih, fitur yang paling ngebantu banget adalah fitur apa isi kulkasmu. Jadi tinggal pilih bahan yang ada, langsung keluar resepnya. Jadi kalian bisa ketik aja bahan yang ada di tab search, terus juga nanti langsung keluar resep yang sesuai. Nah, bagi aku pribadi melalui Cookpad ini tuh aku berharap bisa menginspirasi orang lain ya untuk memasak lebih banyak, terus juga berbagi pengalaman dalam memasak pastinya. Dan selain itu juga bisa membantu melestarikan resep masakan untuk generasi mendatang. Nah, kalau kleponnya udah ngapung kayak gini, si adonan tepung ketannya tuh dia udah mateng ya. Cuman kadang memang gula di dalamnya tuh belum terlalu lumer. Jadi kita tunggu aja sebentar. Cuman jangan kelamaan juga ya, karena kalau kelamaan takutnya jadi bocor. Kalau udah matang, ini kleponnya ditiriskan. Langsung kita akan balurkan ke kelapa parut yang tadi udah dikukus.
Ini perpaduan kenyal, lembut ya, wangi daun pandan, terus isiannya juga manis, lumer, plus lagi ada lapisan kelapa parut yang gurih. Nggak heran ya kalau klepon ini jadi salah satu kue favorit di Indonesia. Nah, jadi dengan metode adonan yang dimasak dulu, seperti yang tadi kita lakukan, itu tuh akan ngebantu si klepon ini pastinya dia lebih lembut dan empuknya ini tahan lama ya. Kalian bisa coba juga. Bikin klepon ini pastinya gampang-gampang susah ya. Yang penting tadi step by stepnya teliti. Jadi pastinya kleponnya ini nggak akan bocor. Oke, begitu. Thank you for watching. Untuk takjil ini dan resep lainnya kalian bisa dapatkan di cookbook aku yang ada di Cookpad. Langsung aja klik linknya di description box. Kalau recook jangan lupa tag, stay tune terus, and see you in the next video.